Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arifin dari Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan terkait tugas 3 basis data. Untuk tugas 3 basis data ini terdiri dari 2 soal. Pertama, melakukan praktikum transaksi. Yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi mengikuti panduan daripada buku BMP ya. Oke, kita langsung saja. Ini melanjutkan dari tugas 2 ya, dari tugas 2 basis data, yang mana kita di tugas 2 sudah membuat database rumah sakit. Berikut tabel-tabelnya. Yang pertama, pastikan tipe datanya adalah InnoDB. Selanjutnya kita akan melakukan praktik transaksi di menu rutin. Create new rutin. Kita buat nama rutinnya transaksi 1. Mulai dengan begin. Oke, berhasil tercipta transaksi 1. Lalu kita panggil untuk transaksi 1 di SQL. Ya, ini sudah masuk ya datanya di tabel pasien. Tapi karena dia tadi tidak menggunakan perintah commit, maka hanya masuk ke store prosedur saja datanya. Dia tidak masuk ke tabel pasien. Kita lihat ya, ini di store prosedur masuk di 106. Di tabel pasiennya dia, nah tidak ada ya ID pasien 106 dengan bernama Roni, karena tidak menggunakan perintah commit. Oke, selanjutnya kita coba dengan menggunakan perintah commit. Kita menurutin, kita buat transaksi 2.
Nah, untuk transaksi juga kita menggunakan perintah commit ya. Oke, sudah masuk data perintah 2. Lalu kita panggil perintah call transaksi 2 SQL. Oke, jadi store procedure masih tetap ada. Kita lihat di pasien, ya berhasil masuk ya. Jadi dengan perintah commit jadi perintah commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan. Jadi itu perbedaannya ya. Pada saat kita tidak masukkan transaksi di menu rutin tanpa ada perintah commit, dia hanya tersimpan di store prosedur. Di store prosedur ini jadi kalau kita menggunakan commit ya, seperti kita lihat, dia maka akan tersimpan di tabel pasien. Oke, menu selanjutnya kita coba perintah untuk rollback. Kita buat transaksi 3. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Kita panggil transaksi 2 di SQL, transaksi 3. Ya, tidak ada perubahan ya, karena ini di rollback di 101. Ini namanya masih tetap Anto. Tadi kita rubah menjadi Andi. Nah, karena rollback ini digunakan untuk mengumpulkan perintah yang sedang berjalan. Jadi pada saat ada rollback, data itu tidak berubah. Coba kita lihat di tabel pasien juga. Nah, 101 masih ada atas nama Anto ya. Tadi kita rubah di 101. Kita buat. Nah, parameter ini kita akan merubah pasiennya dengan ID 101 yang nama Anto menjadi Andi karena perintah rollback atau perintahnya tidak berjalan atau digugurkan. Oke. Kita coba lagi buat transaksi 4, masih di rollback ya.
Pastikan dulu parameter ini. Oke, berhasil masuk. Coba kita panggil call transaksi 4. Oke. Ya, di sini kita lihat yang berubah hanya sari ya di 102. Ini kita lihat ada perintah di sini ya. Di parameternya. Nah, di sini parameter ini bisa kita lihat. Di sini kita berusaha menambah insert into pasien, menambahkan data pasien baru 107 bernama Anwar. Tapi karena di rollback, maka data penambahan pasien ini tidak masuk. Nah, sedangkan ini setelah rollback kita update pasien dengan nama Sari 102 dengan commit. Nah ini baru yang jadi yang masuk itu berubah hanya ID pasien dengan 102 bernama Sari. Nah, kita lihat di data pasien, tabel pasien. Nah, kita lihat ya, ini tabel pasien juga berubah dengan bernama Sari. Oke, selanjutnya coba kita call transaksi checkpoint. Kita buat transaksi 5 ya.
Saya cek dulu. Oke, berhasil masuk di transaksi 5. Coba kita jalankan transaksi 5. Oh, transaksi. Ya, ini ada berhasil masuk, ada penambahan baru ya, Ade dan Rika ya. Ini kita lihat di data pasien. Sudah sama berhasil masuk. Ini saya jelaskan terkait rollback di transaksi 5. Ya, jadi kita mencoba menginput data terbaru dengan nomor education stock position bernama D, tersimpan di SharePoint 1, lalu menginput lagi ID pasien 109. Ya, tapi karena di rollback maka data 109 ini tidak masuk. Selanjutnya menginput lagi data di 110 dan ditambahkan dengan poin commit di poin 1. Nah, data commit ini, jadi data ini akan update ke tabel pasien selain di store prosedur, dan data yang di rollback ini dia tidak akan masuk data di store prosedur maupun di data tabel pasien. Itu penjelasannya. Selanjutnya terkait trigger, merupakan sebuah perintah atau pivot yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Oke, saya coba untuk di trigger, create new trigger. Ini misalkan penjualan 1 ya. Oh sorry, saya membuat data itu dulu, tabel obat dulu, tabel obat dan transaksi obat.
kita sebuah bikin tabel obat dan ID transaksi obat ya. Oke, ini sudah ada penambahan tabel obat dan transaksi obat. Oke, selanjutnya kita membuat relasi tabel obat dan transaksi obat ya. Ini di designer ya. Oke, kita membuat relasi. Nanti kita lihat ini udah show tabel ya. Oke. Ya seperti sama yang sebelumnya di tugas 2 kita membuat relasi. Referensi ini pertama kita tentukan dulu referensi key-nya, ini ID pasien, foreign key-nya di sini. Oke, cascade. Oh, ini kita nama indeksnya dulu, mohon maaf. ID pasien dan ID obat. Kita pilih indeksnya dulu ya. Indeksnya di ID obat ini. Terus transaksi obatnya ID pasien, ID obat. Oke, lalu kita buat relasi ya. Di designer. Oke, create relationship. Referensinya ID pasien, reference key-nya di ID pasien. Kita refresh, harusnya ada garis ini. Nah, oke, muncul ya garis relationship-nya. Seharusnya ini relationship-nya relationship, reference key-nya ID obat, foreign key-nya ID obat. Cascade. Oke, udah muncul, kita refresh. Oke, berhasil ya. Kita membuat relasinya. Selanjutnya kita input data obat ya, input data ke tabel obat.
Oke, kita jalankan. Oke, data sudah masuk ke tabel obat, 3 data. Oke, sekarang kita mencoba menjalankan trigger. Berdasarkan buku panduan dari BMP, ini narasinya kasus seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Oke, kita masuk ke trigger. Jadi di sini seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke, new trigger. Kita masukkan penjualan 1 pada tabel transaksi obat. Ini after insert beritanya update. Obat set stop kurang jumlah Jadi kita menjalankan perintah di SQL-nya. Insert into kita jalankan. Oke, di sini kita lihat di transaksi obat. Nah, terjadi transaksinya dengan ID transaksi 1, di mana pasien dengan nomor 101 membeli obat dengan ID 02 dengan jumlah 5. Coba kita lihat di tabel obat. Nah, di sini berkurang ya. Tadi kita input amoxicillinnya berjumlah 15. Berkurang menjadi amoxicillin kita input tadi 20, kurang menjadi 15. Ya, oke. Ya, mungkin itu terkait praktikum transaksi. Selanjutnya kita langsung melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama, ini buat replikasi ya. Kita cek koneksi jaringan dulu. Ini di command prompt-nya kita ketik ipconfig. Ini IP address untuk di Windows-nya di 192.168.56.1. Sejak kita buka VirtualBox Ubuntu, ini kita menggunakan Ubuntu ya. Ini udah saya running langsung biar tidak memakan waktu. Di Ubuntu ini ada 2 cara, bisa melalui terminal atau kita bisa cek di sini di gambar jaringan ini. Ya, maaf ya, sedikit agak lemot di wired connected.
Terus virus setting, di connect ini dia nggak ada virus setting ini. Nah, ini IP address untuk Ubuntu 192.168.56.102, atau kita bisa cek melalui terminal. Kita ketikkan config. Nah, ini ya IP-nya inet 192.168.56.102. Itu kalau mencek melalui terminal. Oke, selanjutnya kita pastikan koneksi jaringan terhubung. Kita ping di terminal, kita masukkan ping IP address yang ada di Windows 168.56.1. Nah, kalau berjalan seperti ini berarti terkoneksi. Nah, untuk di Windows-nya, di command prompt-nya kita ping IP address yang ada di Ubuntu 192.168.102. Ping 192.168.56.102. Oke, ini masuk ya. Berarti terkoneksi antara jaringan antara Windows dengan Ubuntu-nya. Selanjutnya kita akan membuat replikasi di komputer master atau di Windows. Ini kita klik rumah sakit. Database yang akan kita replikasi ini kita pilih database-nya, lalu di ke menu replication. Ini yang pilih primary replication-nya, kita konfigurasi. Nah, pilih ini yang ignore all database replicate, terus pilih yang rumah sakit. Selanjutnya data ini kita copy ke SMPP ke konfigurasi my ini ya. Nah, ini kita config ke ke sini ya. Kita simpan. Kita klik tuh. Ini kita restart, kita start lagi ya. Baru cek show primary status. Nah, ini selanjutnya membuat akun replikasi di user account.
user account, add user account, username-nya misalkan sini ada Chester, hostname ini nomor IP address yang ada di Ubuntu 192.168.56.102. Passwordnya simple aja ya, misalkan jangan lupa checklist replication client and replication slave. Jangan sampai ketinggalan. Ini kita lihat dulu benar. Oke, selanjutnya kita go. Oke, kita sudah membuat user account-nya ya. Kita lihat, oh udah masuk nih ya user account-nya. Selanjutnya kita ekspor. Pilih database yang akan diekspor, copy ke flashdisk. Sudah menyiapkan flashdisk. Pilih tab menu ekspor. Kita pilih database yang akan diekspor, ini rumah sakit ya. Ini ya, kita klik tab ini, database rumah sakit. Terus ini ekspor. Klik ekspor ya. Nah, ini sudah terekspor ya, rumah sakit.sql. Jadi kita copy database ini ke flashdisk. Selanjutnya kita buka ininya, Ubuntu-nya, kita klik ini, masukkan Toshiba flashdisknya. Ini sudah terbaca flashdisknya. Saya copy, ini rumah sakit SQL. Contoh misalkan saya copy ke folder dokumen biar mudah dicari. Selanjutnya kita jalankan, kita buka SAM-nya di Ubuntu dengan print di melalui terminal. Kita masukin dulu jadi kita buka dengan perintah lalu kita jalankan. Oke, kita buka di Firefox. Oke, kita buat data rumah sakit di sini, database baru. Sini
create. Lalu kita pilih database rumah sakit. Kita pilih import. Kita browse file tadi. SQL tadi ini ada di dokumen ya. Coba di dokumen. Nah, oke, ini dokumen calendar. Rumah sakit, select. Kita import. Oke, database-nya sudah masuk ya. Ini. Ini. Sip. Lalu kita membuat replikasi slave-nya ya. Replikasi master to slave. Kita buka ini menu replikasinya. Pilih yang replication. Kita configure. Masukkan nih tadi username yang dibuat di komputer 1 nih, di tester. Passwordnya sini. Ini langsung diklik go. Kita buka sumnya dulu tadi di konfigurasi my ini ya. Sini kita masukkan. Server ID yang ada di sini ya, 17645. Terus replicate. Sebelum simpan, kita masuk ke terminal. Kita rubah hak aksesnya masuk ke folder. Kita rubah hak aksesnya. Oke, langsung kita save. Lalu aplikasi SAM-nya kita buka. Oh, ini oke, kita save sini. Kita restart SQL Apache web servernya.
Lalu sini kita tekan go. Nah ini error ya ininya. Oke, untuk mengubah itu error tersebut kita masuk cd lalu kita atur aksesnya. Lalu kita buka ini saya menggunakan pakai Nano ya, editor di terminal. Kita ganti yang tulisannya kalau kita try. Ini dia. Oh, ini udah true. I'll be a travel server but okay, save. Kita restart. Oke, sudah ini kan. Lalu kita masuk ke MySQL via terminal. Kita masih ke MySQL via terminal. Oke, sudah masuk. Kalau kita cek status slave-nya, oke, ini tandanya slave-nya belum aktif. Kita perubahan pada masa slave-nya dengan masukkan perintah berikut. Oh, kita pastikan dulu untuk di primary status ininya ya, ini yang akan kita masukkan di slave.
Ini master source-nya adalah IP di Windows. Ini nama user yang tadi kita buat di komputer 1. Sama ini password yang kita masukkan tadi di komputer 1. Kita pastikan ini tadi binnya 003 ya, 12345, prosesnya 328. Pastikan kembali dia proses ini 328. Oke, kita langsung kita start slave. Oke, cek status slave di replication. Nah, ini statusnya sudah yes semua ya. Kalau slave io running yes dan slave SQL rest, maka kita buat replikasinya ya. Kita buat replikasi di komputer 1. Pilih database-nya, kita jalanin SQL. Saya akan menambahkan ke data ke tabel obat. Oke, data berhasil ditambahkan ke tabel obat. Kita lihat. Nah, ini data udah masuk ya. Nah, replikasinya kita cek di Ubuntu-nya. Kita cek di tabel obat. Nah, replikasinya berhasil ya, data sudah masuk pada tabel obat di PHP MyAdmin di database rumah sakit pada Ubuntu ya. Ya, mungkin ini saja dari saya terkait pengerjaan tugas 3 basis data. Mohon maaf jika ada kesalahan atau
kekurangan dalam penjelasan di tugas 3 pas sudah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.